Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Nadatul Amri. Kali ini saya mau bahas tentang pasta gigi yang paling tepat yang digunakan untuk anak usia 1 tahun. Nah, kenapa saya mau bahas ini? Ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri yang udah saya cobakan ke anak-anak saya gitu. Nah, jadi di sini semakin saya melihat pasta gigi itu berdasarkan komposisinya ya, terutama ya Mams ya, ada beberapa komposisi ternyata itu nggak tepat, nggak seharusnya digunakan oleh anak usia di bawah umur gitu atau 1 tahun. Nah, di sini ketika kita melihat di pasaran atau di iklan-iklan, mungkin ketika ada pasta gigi yang untuk anak-anak, mungkin kita langsung beli gitu. Oh, ini untuk anak-anak, ini langsung beli gitu. Udah cocok untuk anak-anak gitu. Padahal itu semua belum tentu, Mams. Nah, jadi untuk memilih sikat gigi pasta gigi tersebut, kita harus melihat dulu komposisinya apa aja nih. Nah, karena menurut penelitian ada 3 kriteria yang harus kita perhatikan banget ketika membeli pasta gigi untuk anak usia 1 tahun. Nah, yang pertama itu adalah apakah dia berfluoride atau enggak. Kalau misalnya berfluoride, berapakah kadar fluoride yang terkandung di dalam odol tersebut? Karena apa? Ketika anak menggunakan odol yang mengandung fluoride tersebut, itu sangat bagus, kata seorang dokter gigi gitu ya. Jadi dokter gigi itu menyarankan bahwa anak-anak itu disarankan juga menggunakan odol yang mengandung fluoride. Nah, tapi kadar fluoride yang harus ada di dalam odol anak usia 1 tahun itu adalah under 1000 ppm. Nah, jadi nggak boleh lewat dari 1000 ppm gitu ya, Mams ya. Apa itu fluoride? Fluoride itu adalah, di sini saya sudah rangkum ya di catatan saya ini. Jadi fluoride itu adalah mineral yang dapat membantu mencegah gigi berlubang dan membunuh bakteri penyebab plak. Jadi bisa mempertahankan kekuatan gigi gitu fluoride itu ya. Nah, ketika odol yang mengandung fluoride itu tertelan oleh anak, maka bisa menyebabkan fluorisis. Nah, fluorisis ini adalah kondisi gangguan pada gigi yang menyebabkan gigi menjadi rapuh. Nah, jadi kalau misalnya anak itu sering menelan odolnya yang mengandung fluoride, terutama fluoride-nya yang banyak, bisa lama-lama gigi anak itu juga rapuh gitu. Makanya harus diperhatikan banget fluoride yang terkandung di dalam pasta gigi anak tersebut. Terus yang kedua, hindari pasta gigi yang mengandung deterjen dan juga pemutih gitu. Nah, zat pemutih yang ada dalam pasta gigi anak itu yaitu silika. Jadi namanya itu silika. Jadi bukan di komposisinya itu bukan tulisannya zat pemutih, tapi tulisannya adalah silika. Atau hidrogen peroxide atau kalsium karbonat. Kenapa tidak dianjurkan menggunakan pemutih? Karena dapat membuat enamel gigi anak itu terkikis lama-lama gitu ya, kalau semakin sering-sering anak menggunakannya. Jadi untuk sebaiknya ketika dokter gigi itu menyarankan bahwa ketika memilih sikat odol pasta gigi untuk anak, sebaiknya hindarilah yang menggunakan pemutih. Nah, lalu deterjen. Nah, jadi ketika kita sebagai parents harus memperhatikan juga ketika di komposisinya itu adakah kandungan deterjen atau enggak. Deterjen di sini dituliskan biasanya di komposisi yaitu SLS atau sodium lauryl sulfate, atau yang biasa ditulis sih SLS yang saya lihat gitu. Nah, ini juga harus dihindari ya ketika membeli odol untuk anak di usia 1 tahun. Yang ketiga yaitu pilihlah pasta gigi yang memiliki rasa yang menarik bagi anak. Nah, jadi ini sebagai penarik anak juga untuk mau sikat gigi. Terkadang kan anak usia 1 tahun itu agak banyak dramanya gitu ya, Moms ya. Kalau misalnya kita ajak sikat gigi, jadi kita pilihlah kira-kira mana sih yang rasanya itu kira-kira menarik bagi anak gitu. Di sini saya mau nge-review 3 jenis odol yang udah pernah
digunain anak saya. Nah, ketiga odol ini menurut saya laris di pasaran. Nah, langsung aja teman-teman ya. Saya mau nge-review yang pertama, yaitu Kodomo. Jadi Kodomo itu komposisinya ada sekitar 16 senyawa dalamnya, tapi saya nggak bahas semuanya. Saya mau bahas yang 3 kriteria itu aja ya, yang di atas tadi ya. Yang pertama, dia itu mengandung pemutih. Terbukti di sana tertulis bahwa adanya silika. Oke, lalu adanya sodium lauryl sulfat (SLS). Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa SLS itu adalah deterjen. Jadi Kodomo itu mengandung deterjen. Lalu juga Kodomo ini mengandung metal paraben, butyl paraben. Nah, jadi ketika saya ngeliat ternyata Kodomo yang marak banget di pasaran itu dia mengandung paraben gitu. Jadi metal paraben dan butyl paraben ini adalah turunan dari paraben itu sendiri gitu. Mungkin maksudnya memasukkan paraben ke dalam produk ini adalah sebagai pengawet untuk membantu mencegah timbulnya jamur dan bakteri serta menjaga kualitas produk. Mungkin maksudnya baik gitu ya. Tapi ketika kita lihat lagi apa sih paraben itu gitu. Nah, jadi saya di sini juga udah nge-searching ya paraben itu. Nih, jadi saya searching informasi tentang paraben dari Health and Wellness Simplified. Di sini artikel ini mengatakan bahwa paraben itu pada awalnya itu bagus gitu ya, tapi semakin berkembangnya ilmu, semakin banyak penelitian, itu banyak berdampak nggak baik. Intinya seperti itu ya, berdampak nggak baik. Nah, jadi semakin kesini sebuah produk itu semakin meninggalkan paraben gitu, tetapi Kodomo ini masih menggunakan paraben gitu ya. Untuk detailnya mungkin teman-teman bisa searching nanti di internet paraben itu apa sih gitu, apa sih efek negatif dari paraben itu gitu. Tapi yang jelas dia itu kurang baik lah gitu ya kalau misalnya digunakan oleh anak-anak gitu. Lalu Kodomo ini mengandung fluoride. Jadi fluoride-nya itu 0,11%. Ada dikasih tahunya ya, berarti di bawah 1000 ppm. Lalu start usia anak untuk menggunakan odol Kodomo ini yaitu dari 6 bulan ke atas. Untuk harganya di pasaran cukup terjangkau, seharga 6.200. Nah, makanya itu sangat laris menurut saya di pasaran ya. Terutama saya juga udah pernah membelikannya untuk anak saya gitu. Sebelum saya tahu banyak informasi tentang komposisi yang terkandung di pasta gigi anak yang bagus itu seperti apa. Untuk kemasannya kebanyakan di pasaran itu 45 gram. Sementara dia juga ada kemasan 80 gram, tapi yang banyak di pasaran itu 45 gram. Untuk rasanya dia ini lebih bervariasi, yaitu ada rasa anggur, orange, melon, dan strawberry. Nah, lalu untuk rasa ini ya teman-teman ya, rasanya Kodomo ini menurut saya lebih keras gitu, lebih menyengat dari yang lainnya nanti yang mau saya review ini. Untuk sertifikasinya, Kodomo ini halal. Yang kedua yang mau saya review adalah Pigeon. Nah, jadi saya yang setelah Kodomo saya belikan ke anak saya ganti. Yang kedua saya belikan Pigeon. Nah, karena kebetulan waktu saya pergi ke supermarket, lalu saya melihat ini kenapa kok Pigeon harganya jauh beda dengan Kodomo gitu. Makanya itu saya penasaran untuk belinya waktu itu. Tapi saya nggak melihat komposisinya juga, karena bagi saya kalau misalnya apa ya, Pigeon itu untuk anak-anak, oh so pasti untuk anak-anak udah bisa digunakan gitu tanpa saya ngeliat lagi komposisinya ya. Nah, di komposisinya itu ada 13 senyawa, jadi saya nggak bahas semua juga, yang penting-penting aja. Di sini Pigeon itu dia nggak menggunakan fluoride, jadi dia itu menggunakan yang namanya kandungannya itu di kalsium fosfat dihydrate. Nah, jadi senyawa ini tidak kalah bagusnya juga dari fluoride yang juga membantu mengokohkan gigi. Nah, jadi ada sebuah jurnal internasional pada tahun 2016. Di jurnal itu, the writer-nya itu membahas tentang
di kalsium fosfat dihidrat ini dan fluoride. Jadi beliau membandingkan antara fluoride dengan di kalsium fosfat ini. Nah, jadi secara intinya di jurnal itu mengatakan bahwa fluoride itu yang terkandung dalam pasta gigi itu bisa menyebabkan karies gigi gitu ya, bisa merusak gigi. Dan ketika tertelan bisa fluorisis terjadi. Nah, sementara kalsium fosfat ini lebih efektif daripada itu, makanya lebih bagus. Lalu pigeon ini mengandung deterjen. Terbukti di sana dituliskan bahwa sodium lauryl sulfat ada di komposisinya. Lalu pigeon ini juga mengandung metylparaben dan propylparaben. Nah, jadi ini yang seharusnya juga nggak ada lah untuk anak-anak ya, yang paraben, turunan dari paraben ini gitu. Karena juga akan berdampak ke anak itu sendiri, ada efek sampingnya gitu, yang nanti bisa teman-teman searching juga. Lalu pigeon ini dia menggunakan pewarna. Nah, jadi dia berbeda dari yang lain nih. Pigeon ini dia menggunakan pewarna untuk odol anak-anak tersebut. Jadi pewarnanya itu yang bernama tartrazine. Nah, tartrazine ini adalah pewarna pada makanan dan minuman anak agar tampak lebih menarik. Jadi sebuah produk itu agar lebih menarik pakai pewarna tartrazine ini. Nah, efek sampingnya itu ada. Jadi jangan dianggap sepele aja gitu. Efek sampingnya itu jadi berdasarkan penelitian Food Standard Agency itu yang setara dengan Food and Drugs Administration mengatakan bahwa efek dari tartrazine ini adalah bisa menyebabkan anak tersebut hiperaktif atau hilangnya konsentrasi. Lalu pewarna yang kedua yaitu carmoisin. Ini juga pewarna makanan yang efek sampingnya itu dapat menyebabkan alergi. Jadi ketika anak nggak cocok menggunakan dengan komposisinya juga bisa alergi ketika menggunakan odol tersebut gitu. Dan juga bisa mengaktifkan sel-sel kanker. Ya tentunya ini ketika tertelan banyak ya, kalau misalnya yang tertelan sewajarnya ya nggak masalah gitu. Tapi ya kita sebagai orang tua juga harus lebih selektif lagi gitu, memilih kalau bisa enggak gitu. Karena apa? Karena anak bisa jadi lebih aktif, bukan lebih aktif, lebih hiperaktif gitu ya. Aktifnya itu udah kelewatan gitu. Jadi kalau misalnya anak kita itu aktifnya kelewatan, coba kita cek dulu deh odolnya apakah ada mengandung senyawa ini di dalam odolnya gitu. Kalau misalnya iya, apakah dia itu, seorang anak itu pernah menelannya gitu atau tertelan sama anak tersebut dalam jumlah yang banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya saya mau beli odol mungkin yang mengandung pewarna tartrazine ini enggak lagi gitu, saya beli gitu ya. Untuk harganya ya jauh beda dari yang pertama saya review. Ini harganya 17.000. Untuk kemasannya juga kecil, 45 gram. Rasanya itu ada 2, jeruk sama strawberry. Untuk sertifikasinya halal. Jadi lebih banyak yang variasi yang kodomo ya, tapi kodomo itu lebih menyengat rasanya gitu. Tapi kalau untuk yang pigeon ini lebih standar rasanya. Lalu yang ketiga yang mau saya review itu Jordan. Nah, ini odol yang masih bertahan sampai sekarang yang dipakai oleh anak saya. Jadi komposisi yang pertama yaitu fluoride. Fluoride ada di dalam Jordan, jadi bagus ya untuk mempertahankan gigi anak. Jadi Jordan di sini menjelaskan secara detail banget, secara gamblang. Ini saya masih simpan kotaknya. Nah, Jordan itu kotaknya seperti ini. Nah, di sini masih dituliskan langsung fluoride-nya itu 500 ppm, jadi nggak sampai 1000, jadi masih aman banget ketika dikonsumsi, ketika dipakai oleh anak. Lalu untuk pemutih, Jordan ini menggunakan pemutih yaitu silika ya. Namanya ditulis di komposisinya ini silika. Untuk deterjen, Jordan ini nggak menggunakan deterjen, jadi nggak ada kandungan SLS di dalam Jordan ini. Lalu untuk usia yang bisa menggunakan pasta gigi Jordan ini bisa usia 0 hingga 5 tahun. Jadi Jordan ini dia mempunyai step sama kayak sikat giginya. Jordan ini juga ada step satunya. Jadi step 1 odolnya itu untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Nah, langsung dituliskan yaitu untuk gigi susu. Jadi untuk anak 0 sampai 5 tahun ya masih ada gigi susu. Jadi kalau misalnya anaknya udah ganti gigi mungkin nggak pakai yang step 1 lagi. Rasanya ini
ada dua, melon dan strawberry. Jadi saya udah pakein kedua-duanya, rasa melon dan strawberry untuk anak saya, dan anak saya suka. Dan dia itu lebih friendly ya, rasanya itu nggak menyengat banget yang kayak kodomo. Terus dia itu terbuat dari bahan komposisinya yang di Jordan ini terbuat dari 97,88% alami dan 100% berasal dari vegan. Jadi bagus banget ya. Terus untuk parabens dia no parabens. Jadi 0% parabens dan 0% gula. Jadi dia nggak menggunakan pemanis. Jadi ada komposisi, saya nggak sebutkan sih antara pigeon dengan kodomo tadi. Dia ada menggunakan pemanis seperti itu, pemanis yang biasa digunakan di makanan. Jadi diselipkannya sedikit di komposisinya. Nah, tapi Jordan ini dia 0%. Untuk isinya lebih besar dari yang kodomo dan juga pigeon, yaitu 75 gram. Untuk harganya 28.000, tapi 28.000 itu walaupun lebih meningkat lagi daripada pigeon, itu menurut saya worth it banget karena lebih ekspres saja nih yang si Jordan ini gitu. Untuk sertifikasinya halal. Jadi ini adalah Jordan ini dari Norwegia asalnya banget itu. Tapi ini made in Malaysia. Gitu. Jadi dia halal ya. Nah, untuk rasanya bisa dilihat dari warna ini. Dari warna tutupnya. Nah, jadi untuk moms terutama yang memiliki anak di bawah 5 tahun, kita harus selektif banget memilih pasta gigi untuk anak kita. Pilihlah yang terbaik untuk anak kita agar giginya itu sehat walaupun dia masih menggunakan gigi susu. Mungkin kita berpikir bahwa nggak apa-apa lah merusak gigi anak kita, nanti juga bakal diganti dengan gigi permanen. Tapi kata dokter gigi bahwa dari semenjak gigi susu anak itu harus dirawat giginya karena menentukan nanti gigi permanennya gitu. Jadi ketika gigi susunya terawat sehat gitu ya, bagus, nggak ada yang karies, nggak ada yang rapuh, nggak ada yang bolong-bolong, nggak ada yang miring-miring tumbuhnya. Nah, nanti juga menentukan gigi aslinya gitu, gigi permanennya. Sekarang anak saya pakai yang rasa strawberry. Nah, untuk tutupnya seperti ini. Jadi kita akan bisa naruh seperti ini. Lebih menarik gitu warnanya. Kalau mau bukanya diputar. Ini mutarnya juga nggak sulit, jadi mutarnya gampang. Kalau anak usia 21 bulan, anak saya yang kedua itu usianya 21 bulan udah bisa buka sendiri ini. Jadi bukanya bisa sendiri juga. Untuk melatih otot tangan anak ini bagus banget juga. Nih, strawberry tapi isi dalamnya itu biru. Tapi rasanya strawberry. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review saya tentang 3 odol yang pernah saya pakein ke anak saya. Semoga membantu ya. Sampai jumpa di another video ya.